Sobat Shalom, beredarnya informasi di media sosial mengenai adanya tekanan kepada para kepala desa untuk membayar 10 juta rupiah kepada salah satu kantor hukum yang sempat viral ditanggapi sejumlah pihak. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Halmahera Utara, Naftali Gita kepada Shalom News kemarin memberikan penjelasan jika pembayaran 10 juta rupiah itu bukanlah untuk biaya jasa pembuatan perdes, tetapi biaya jasa pembuatan rancangan pembangunan jangka menengah desa, dan hal itu dilakukan bukan atas tekanan, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat pemerintah desa dan pihak ketiga. Naftali Gita menjelaskan bahwa biaya yang disepakati tersebut bukan biaya pembuatan perdes, tapi biaya jasa pendampingan dan penyusunan RPEJM desa yang waktunya sudah sangat mepet harus diselesaikan segera, terutama dalam kaitan sinkronisasi RPMJ desa dengan visi misi Bupati. Dilakukan antara kedua lembaga dengan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa untuk penyusunan review RPJMDes. Ini kan di awalnya kita laksanakan rapat koordinasi, tepatnya 10 Juni 2025 kemarin. Nah, itu rapat koordinasi 138 kepala desa, 17 camat, dinas DPMD dengan Pak Bupati. Nah, dalam rapat koordinasi itu bagaimana sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan penyusunan RPJMDes bagi 138 desa. Itu rapat koordinasi dilakukan. Dalam rapat koordinasi itu, poin pertama yang disepakati adalah kerjasama dilaksanakan oleh dua lembaga untuk melakukan pendampingan terhadap teman-teman kepala desa dalam rangka penyusunan dokumen RPJMDes. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, setelah revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 dengan Undang-Undang Nomor 3 2024, masa jabatan yang sebelumnya 6 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 itu kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 itu kan menjadi 8 tahun. Nah, dokumen RPJMDes yang disusun oleh kepala desa sebelumnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 itu kan 6 tahun masa jabatan. Nomor 3 8 tahun perpanjangan 2 tahun masa jabatan. Yang jadi problem saat ini adalah ada beberapa desa yang nanti berakhirnya masa jabatan di tahun 2025 dan tahun 2027. Nah, olehnya itu, untuk bagaimana kemudian menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 3 ini, perlulah disusun RPJMDes 2 tahun masa jabatan untuk tahun ke-7 dan tahun ke-8. Pemerintah daerah berkepentingan untuk bagaimana ada sinergitas, sinkronisasi atau penyelarasan program melalui visi misi Pak Bupati dengan RPJMDes yang nantinya disusun oleh kedua lembaga ini. Mengenai tekanan yang dialami oleh pemerintah desa lewat Surasekda, bukan dimaksudkan supaya pemerintah desa terikat kerjasama dengan kantor hukum tersebut dalam kerjasama, tetapi semata-mata untuk mendorong penyusunan RPEJM desa dibuat sesuai waktu yang ditetapkan. Kenapa sampai surat penegasan Pak Sekda kemarin disampaikan, itu yang mungkin menjadi polemik seakan-akan oleh kepala desa, ini ada upaya-upaya intimidasi atau apa seperti itulah. Karena sejak bulan Juni sampai dengan hari ini itu progresnya tidak terlihat. Padahal sebetulnya kan setelah 10 Juni itu sudah harus ada tahapan yang jalan. Olehnya itu kami menyurat ke seluruh kepala desa, bahkan ke Bapak Ibu Camat, untuk sesegera mungkin melaksanakan ini. Di poin terakhir, poin 11, kami memberikan semacam penegasan terhadap seluruh kepala desa. Apabila ada unsur kesengajaan atau kelalaian terhadap poin 10, maka kepada kepala desa bisa diberikan sanksi dalam bentuk teguran tertulis atau administrasi lainnya, bahkan pemberhentian sementara. Kenapa ini diberikan penegasan pemberhentian sementara? Karena kalau ini tidak menjadi atensi perhatian oleh pemerintah desa untuk proaktif dalam tahapan penyusunan RPJMDes sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kita sekarang sudah melewati proses tahapan untuk persiapan penyusunan RKPDes tahun 2026. Sebetulnya sejak Juni kemarin penyusunan RKPDes untuk tahun 2026 sudah harus dilakukan.
Dari Radio Shalom 90,2 FM, Yunisti Domo melaporkan untuk Shalom News.